Hai semuanya, pernah nggak sih kalian ngerasa stres banget, capek, atau bahkan kayak stuck di hidup? Kadang kita mikir, ini gimana ya caranya supaya bisa rileks, bisa happy lagi, atau sekadar ngerasa ada yang nemenin tanpa harus ngobrol panjang lebar? Nah, di zaman sekarang, ada satu cara yang mungkin kalian belum terlalu familiar, tapi sebenarnya udah dipakai dan benar-benar membantu banyak orang. Namanya Animal Assisted Therapy, atau kalau kita terjemahin, terapi dengan bantuan hewan. Nah, kali ini saya pengen ngobrolin tentang satu hewan yang banyak banget disayang orang, dan ternyata punya efek luar biasa buat kesehatan mental kita. Iya, kucing. Bukan cuma lucu dan gemesin, tapi kucing juga bisa jadi teman terapi yang ampuh. Kalian pasti tahu kan, gimana rasanya pas lagi sedih? Terus tiba-tiba ada kucing datang dan duduk di pangkuan. Rasanya adem, tenang, kayak dunia berhenti sebentar. Dan ternyata, itu bukan cuma perasaan. Itu beneran ada penjelasan ilmiahnya. Jadi, secara sederhana, Animal Assisted Therapy itu adalah proses penyembuhan atau pendampingan psikologis yang melibatkan hewan. Dalam hal ini, kucing, sebagai bagian dari prosesnya. Tapi jangan bayangin ini kayak kita main-main biasa aja ya. Ini ada terapinya, ada struktur dan arahan dari orang yang memang ngerti bidang psikologi. Kucingnya pun bukan sembarang kucing, tapi kucing yang udah dilatih atau punya karakter kalem, nyaman sama manusia, dan bisa beradaptasi dengan lingkungan baru. Nah, pertanyaannya, emang bisa ya, cuman duduk bareng kucing bisa bikin sembuh? Bisa banget. Saya jelasin dikit ya, secara logika dan ilmu. Tubuh kita punya hormon-hormon yang mengatur emosi. Salah satunya namanya oksitosin. Ini hormon cinta, hormon kedekatan, hormon bonding. Dan hormon ini bisa keluar ketika kita lagi berinteraksi sama kucing. Misalnya waktu kita elus-elus bulunya, waktu dia ngemiau pelan dan ngelilingin kaki kita, atau waktu dia tidur di pangkuan kita. Itu bikin otak kita lebih rileks, tubuh kita menurunkan tingkat stres, dan secara keseluruhan kita jadi lebih tenang. Saya yakin deh, banyak dari kalian yang pernah secara nggak sadar ngerasain efek ini. Misalnya, kalian lagi bad mood, terus lihat video kucing di internet, atau tiba-tiba ada kucing datang terus duduk di sebelah kalian. Bawaannya langsung senyum kan? Nah, bayangin kalau hal ini dijadikan bagian dari terapi yang terstruktur, hasilnya bisa jauh lebih efektif buat bantu orang-orang yang lagi punya masalah psikologis, kayak kecemasan, trauma, bahkan depresi. Kucing itu makhluk yang unik. Mereka nggak selalu agresif, tapi juga nggak terlalu bergantung. Mereka punya karakter mandiri, tapi penuh kasih sayang. Dan ini cocok banget buat orang-orang yang mungkin susah percaya sama manusia, atau yang ngerasa capek sama hubungan sosial yang kompleks. Kucing itu nggak akan tanya-tanya, nggak bakal ngejudge, tapi dia bisa hadir sebagai teman yang tulus. Dia bisa duduk diam, meluk dengan kehadiran, dan itu udah cukup. Saya pernah baca juga, di beberapa rumah sakit dan pusat terapi mental, mulai banyak yang menghadirkan kucing sebagai bagian dari program pemulihan pasien, terutama buat anak-anak yang mengalami trauma atau orang dewasa yang ngalamin stres berat. Karena kucing bisa membantu menciptakan suasana tenang dan aman. Sentuhan dari kucing bisa jadi stimulus lembut buat menenangkan sistem saraf. Kalau dipikir secara logika juga, kenapa sih hewan kayak kucing bisa ngasih dampak segede itu ke manusia? Padahal mereka nggak bisa ngomong. Justru karena mereka nggak ngomong, mereka hadir dalam bentuk yang paling sederhana, kehadiran. Kita manusia itu sering banget ribet sama pikiran, mikir masa lalu, khawatir masa depan, sibuk ngatur-ngatur yang belum kejadian. Tapi kucing, mereka cuma fokus sama saat ini. Mereka hidup di momen sekarang. Makan ya makan, tidur ya tidur, main ya main. Dan ketika kita bersama mereka, tanpa sadar kita juga ditarik untuk hadir di saat ini.
Itulah kekuatan dari kehadiran seekor kucing. Dan ini penting banget buat kesehatan mental. Banyak terapi mindfulness yang intinya adalah mengajak kita untuk sadar dan hadir di saat ini. Tapi buat sebagian orang, itu susah banget. Nah, kucing bisa jadi jembatan buat kita belajar itu secara alami. Yang menarik juga, suara dengkuran kucing yang kita kenal sebagai purring itu ternyata punya efek menenangkan secara ilmiah. Beberapa studi nunjukin kalau frekuensi suara dengkuran kucing itu berada di angka yang bisa mempercepat penyembuhan otot, mengurangi stres, bahkan memperbaiki kualitas tidur. Jadi, bukan cuma lucu-lucuan ya, tapi ini beneran punya efek biologis ke tubuh kita. Dan buat kalian yang mungkin mikir, tapi aku nggak punya kucing, gimana dong? Jangan khawatir. Sekarang banyak komunitas atau tempat terapi yang menyediakan sesi terapi interaksi dengan kucing. Ada juga cat cafe atau tempat adopsi yang memperbolehkan orang datang cuma buat main atau sekadar duduk bareng kucing. Itu juga bisa jadi awal yang bagus buat kenalan sama terapi ini. Tapi penting juga, saya ingetin ya, nggak semua orang cocok langsung interaksi dengan kucing. Ada juga yang mungkin takut, trauma, atau alergi. Jadi, terapi ini tetap harus dilihat case by case, disesuaikan sama kondisi orangnya. Bukan berarti semua orang wajib coba, tapi ini bisa jadi opsi tambahan yang powerful buat healing. Dan satu lagi, jangan lupakan bahwa hewan, termasuk kucing, juga punya perasaan. Mereka juga bisa capek, stres, atau butuh waktu sendiri. Jadi kalau kalian berinteraksi sama mereka, hargai juga ruang dan kenyamanan mereka. Jangan maksa, karena penyembuhan itu harus dua arah, saling menghormati, saling hadir, saling percaya. Saya juga percaya, kadang Tuhan ngasih penyembuhan itu lewat jalan yang enggak kita duga. Bukan dari kata-kata, bukan dari nasihat panjang, tapi dari pelukan hangat makhluk kecil berbulu yang datang tanpa pamrih. Lewat kehadiran seekor kucing, kita bisa belajar kasih sayang, kesabaran, dan menerima hidup apa adanya. Jadi, kalau kalian hari ini lagi ngerasa lelah, atau mungkin ada sesuatu di dalam hati kalian yang nggak bisa dijelasin ke siapa-siapa, coba deh datang ke tempat yang ada kucingnya. Duduk aja, nggak usah banyak mikir. Biarkan mereka hadir dan rasakan apa yang berubah dalam diri kalian. Mungkin kecil, mungkin cuma perasaan tenang sebentar, tapi itu bisa jadi awal yang besar. Penyembuhan itu bukan soal seberapa cepat kalian bangkit, tapi seberapa jujur kalian mau nerima bahwa kalian butuh ditolong. Dan kadang, penolong itu datang dengan bentuk yang nggak kalian kira. Kadang, dia berbulu, punya ekor, dan tidur di kaki kalian. Terakhir, saya cuma pengen bilang, kalau dunia manusia terasa terlalu berisik, terlalu ribet, terlalu melelahkan, mungkin saatnya kalian ngobrol dengan kucing. Bukan lewat kata, tapi lewat kehadiran. Karena terkadang yang kita butuhin itu bukan jawaban, tapi teman yang mau diam bersama kita dalam sunyi.